Sejarah Cilincing, pelabuhan kuno dan jejak kolonial Belanda. Cilincing, sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Utara, adalah salah satu wilayah paling bersejarah di ibu kota Indonesia. Kawasan ini dikenal sebagai daerah pesisir yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran sejak masa lampau. Sebagai salah satu pelabuhan kuno di Jakarta, Cilincing menyimpan jejak-jejak sejarah yang menarik, mulai dari masa kerajaan prakolonial, era kolonial Belanda, hingga perkembangan modern. Artikel ini akan mengupas tuntas sejarah Cilincing, mulai dari asal-usul namanya, perannya sebagai pelabuhan kuno, hingga jejak kolonial Belanda yang masih dapat dilihat hingga kini. Asal-usul nama Cilincing. Nama Cilincing diakini berasal dari kata ci, sungai, dan lincing, nama sejenis pohon yang tumbuh di sekitar sungai. Dalam bahasa Sunda dan Betawi, ci sering digunakan untuk menyebut sungai, sementara lincing merujuk pada pohon yang dahulu banyak ditemukan di sekitar kawasan tersebut. Dengan demikian, Cilincing dapat diartikan sebagai sungai tempat pohon lincing tumbuh. Versi lain menyebutkan bahwa nama Cilincing berasal dari kata cilinting, yang merujuk pada sejenis ikan kecil yang hidup di perairan sekitar kawasan tersebut. Meskipun asal-usul namanya masih menjadi perdebatan, yang jelas nama Cilincing telah melekat pada kawasan ini sejak lama dan menjadi bagian dari identitasnya. Cilincing sebagai pelabuhan kuno. Sejarah Cilincing sebagai pelabuhan kuno dapat ditelusuri hingga masa kerajaan prakolonial. Pada masa kerajaan Tarumanagara, abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, Cilincing diperkirakan telah menjadi salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan maritim di Nusantara. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Cilincing sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Sunda. Pada masa kerajaan Sunda, abad ke-8 hingga ke-16, Cilincing semakin berkembang sebagai pelabuhan kecil yang melayani perdagangan antar pulau. Kapal-kapal dari berbagai daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Maluku, sering singgah di Cilincing untuk mengambil air tawar, bahan makanan, atau melakukan perbaikan kapal. Selain itu, Cilincing juga menjadi tempat bertemunya pedagang lokal dengan pedagang asing dari Tiongkok, India, dan Arab. Cilincing pada masa kolonial Belanda. Ketika Belanda mulai menguasai Batavia, sekarang Jakarta, pada awal abad ke-17, Cilincing menjadi salah satu kawasan penting dalam sistem pertahanan dan perdagangan kolonial. Belanda mendirikan benteng dan menara pengawas di sekitar Cilincing untuk melindungi Batavia dari serangan musuh, terutama dari laut. Selain itu, Cilincing juga digunakan sebagai tempat pembuatan kapal dan perahu untuk keperluan militer dan perdagangan. Pada abad ke-19, Cilincing mulai berkembang sebagai kawasan industri dan permukiman. Belanda membangun pabrik-pabrik dan gudang-gudang di sekitar pelabuhan untuk mendukung aktivitas perdagangan. Selain itu, Cilincing juga menjadi tempat tinggal bagi para pekerja pelabuhan, nelayan, dan buruh pabrik. Kawasan ini semakin ramai dengan hadirnya masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk orang Betawi, Tionghoa, dan Arab. Jejak kolonial Belanda di Cilincing. Meskipun telah mengalami perkembangan pesat, Cilincing masih menyimpan beberapa jejak kolonial Belanda yang dapat dilihat hingga kini. Salah satu peninggalan yang paling mencolok adalah Benteng Cilincing, yang dibangun pada abad ke-17 sebagai bagian dari sistem pertahanan Batavia. Benteng ini terletak di dekat pantai dan digunakan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Selain benteng, terdapat juga beberapa bangunan tua bergaya kolonial yang masih berdiri di sekitar Cilincing. Bangunan-bangunan ini dahulu digunakan sebagai gudang, kantor, atau rumah tinggal para pejabat Belanda. Meskipun beberapa di antaranya telah mengalami renovasi, arsitektur khas kolonial masih dapat dilihat pada struktur dan desain bangunan tersebut. Cilincing di era modern. Di era modern, Cilincing telah berkembang menjadi salah satu kawasan industri dan permukiman terpenting di Jakarta Utara. Pelabuhan Cilincing kini menjadi pusat aktivitas nelayan dan perdagangan ikan, dengan pasar ikan yang ramai setiap harinya. Selain itu, kawasan ini juga menjadi tempat berdirinya berbagai pabrik dan industri, terutama yang terkait dengan pengolahan hasil laut. Meskipun telah mengalami modernisasi, Cilincing tetap mempertahankan nuansa tradisional dan sejarahnya. Masyarakat Cilincing, yang sebagian besar adalah nelayan dan pekerja pelabuhan, masih memegang teguh budaya dan tradisi Betawi. Setiap tahun, warga Cilincing mengadakan berbagai acara adat, seperti upacara sedekah laut, sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang melimpah. Kesimpulan, sejarah Cilincing mencerminkan perjalanan panjang dan transformasi yang menarik. Dari pelabuhan kuno yang menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan maritim, hingga kawasan industri dan permukiman modern, Cilincing telah melalui berbagai fase perkembangan yang membentuk identitasnya saat ini. Jejak kolonial Belanda yang masih dapat dilihat di kawasan ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya Cilincing dalam sejarah Jakarta. Meskipun telah mengalami perubahan, Cilincing tetap mempertahankan nuansa tradisional dan budayanya, menjadikannya sebagai salah satu kawasan paling bersejarah di ibu kota. Referensi: Heuken, Adolf. Historical Cities of Jakarta. Jakarta, Cipta Loka Caraka, 1982. Syahab, Alwi. Betawi, Queen of the East. Jakarta, Republika Penerbit, 2004. Sejarah Cilincing, Pelabuhan Kuno dan Jejak Kolonial Belanda. Kompas, 20 Maret 2021. Cilincing, kawasan pesisir yang syarat sejarah. Republika, 25 Februari 2020. Benteng Cilincing, saksi bisu pertahanan Batavia.
Jakarta Go ID, 15 Januari 2021. Pasar Ikan Cilincing, Pusat Perdagangan Hasil Laut Jakarta. The Jakarta Post, 5 September 2018.